Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Melanjutkan apa penjelasan tentang puasa kemarin. Wa yahrumu, yakni wala yasihhu siyamu khamsati ayyamin. Haram, tidak sah puasa pada 5 hari. Al-Aidani, siji dua id, yakni hari Idul Fitri dan Idul Adha, itu haram berpuasa ya, atas ijma', sesuai kesepakatan ulama berdasarkan hadis Nabi bahwa puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha itu haram dan tidak sah. Kenapa? Karena li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an saumiha, rawahu Syekhani. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Di samping kedua itu ayyamut tasyrik dan hari-hari tasyrik. Wa hiya indana ats-tsalatsa allati badal yaumin nahri, ba'da yaumin nahri. Hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. 3 hari setelah Idul Adha itu namanya hari tasyrik. Ini yang dipakai di mana-mana itu mazhab Syafi'i. Ya, menurut mazhab Syafi'i indana, yakni yang dimaksud indana adalah mazhab Syafi'i, hari tasyrik itu 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13. Tapi menurut Imam 3, yakni Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa hari tasyrik itu 2 hari setelah Idul Adha, berarti tanggal 11 dan 12. Itu menurut Imam Thalathah. Menurut Imam Syafi'i itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah atau setelah Idul Fitri, itu disebut hari tasyrik. Dan ini yang berlaku di mana-mana, ya, di mana-mana, termasuk orang-orang yang di Indonesia itu mengikuti mazhab selain Syafi'i. Itu kalau hari tasyriknya itu 3 hari. Nah, pada hari-hari tasyrik itu kita haram berpuasa, ya, karena memang hari-hari itu adalah hari-hari kita bersenang-senang, makan daging dan seterusnya, ya, maka tidak boleh puasa. Wa yukrahu tahriman saumu yaumiz syakki, makruh tahrim puasa hari syak, seperti yang telah kita jelaskan. Yaumis syak itu tanggal 30 bulan Sya'ban, di mana malam harinya itu, malam 30-nya itu tidak ada kejelasan hilal, tidak ada yang melihat hilal, bahwa hilal itu sudah kelihatan. Hilal itu sudah kelihatan, tidak ada yang melihat, sehingga harinya itu hari yang ada penuh keraguan.
tanggal 30 itu ini ada yang lihat apa masih ragu bukan, jadi sudah jatuh puasa apa belum lah. Kalau ragu ya haram puasa, kecuali seperti yang juga sudah dijelaskan bagi orang-orang yang memang mempunyai adat biasanya puasa Daud, kebetulan satu hari puasa satu hari tidak, pas puasa pas hari tanggal 30 Sya'ban. Atau bagi orang yang puasa Senin Kemis, Senin puasa Senin Kemis kebetulan tanggal 30 Sya'ban jatuh hari Senin atau hari Kamis. Atau bagi orang yang qadha, ya, mempunyai kewajiban qadha Ramadan, misalnya salah mepet kebetulan mengqadha itu tanggal 30 Sya'ban, itu boleh kalau memang qadha itu. Tapi itu pun tidak boleh dengan sengaja menjatuhkan pelaksanaan puasa qadha di tanggal 30 Sya'ban. Kalau dengan sengaja memang memilih hari itu, maka juga menjadi tidak boleh. Sama dengan halnya orang nazar. Saya bernazar akan berpuasa sehabis tanggal 15 Sya'ban. Kan puasa sunat sehabis nisfi Sya'ban itu kan tidak boleh, kecuali bagi orang-orang yang memang adat, yakni puasa naun atau puasa Senin Kemis, tidak boleh ya. Kecuali bagi orang yang melaksanakan qadha, karena memang waktunya sudah habis, adanya cuman ba'da nisfi Sya'ban, ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi kalau dengan sengaja waktunya banyak, dengan sengaja ingin mengqadha Ramadan, mengqadha puasa, memang dicari hari setelah nisfi Sya'ban, tidak boleh. Atau ada orang nazar dengan sengaja, nazarnya memang akan berpuasa pada yaumi syak atau pada hari-hari setelah tanggal nisfi Sya'ban, itu juga nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a fi nahari Ramadan hala kauni 'amidan bil farji wa huwa mukallafun bis shaum wa nawa min al-lail wa huwa man athimun bi hadzal waqti li hadzal shaum falaihi al-qada wal kifarah. Barang siapa, seperti juga telah dijelaskan, yang jima dengan suaminya atau dengan istrinya di siang bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka dia batal puasanya. Falaihil qadha, maka baginya wajib qadha, wal kifarah, dan bayar kifarah. Di samping qadha wajib membayar kifarah. Lah kifarahnya apa? Wahiyya idku raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak perempuan, budak yang mukmin, memerdekakan budak yang mukmin. Nah, ini sekarang sudah tidak ada budak itu, sekarang sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, fa illam yajidha fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau membayar kifarah tidak ada, mau memerdekakan budak karena memang sekarang sudah tidak ada, maka kifarahnya orang yang jima siang hari dalam keadaan puasa dengan istrinya, kifarahnya adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut, ya, puasa
2 bulan berturut-turut, bayangkan cuman senang-senang 1 hari batal itu masih wajib qadha, ditambah denda, bayar kifarah, puasa 2 bulan. Itu pun harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut maka harus mengulangi lagi. Misalnya pada hari ke-50 ya pada hari ke-50 orang itu puasanya batal, harus balik lagi dari awal terus begitu. Itu dendanya orang yang jima dengan istrinya siang hari dalam keadaan puasa. Kalau puasa 2 bulan tidak kuat, fa'ilam yastati saumahuma faid'amu sittina miskinan, maka wajib memberi makan 60 miskin. Ini paling lebih ringan. Ya, dendanya jadi perurutan bagi pelanggaran orang yang membatalkan puasanya dengan jima siang hari itu. Dendanya pertama memerdekakan budak, yang kedua urutan kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga kalau tidak kuat maka memberi makan 60 miskin. Likuli miskinin muddun, yang setiap miskin itu 1 mud. Ini lebih ringan bagi yang ada. 60 miskin, setiap miskin itu adalah 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 on lebih, hampir 7 on. Taruh kata biar anget 7 on. Kalau 7 on kali 60 berarti berapa kilo? 7 on kali 30 hari kan sudah 21 kilo kan? 21 kilo, benar? 21 kilo kali 2 berarti 42 kilo. Nah, kifarahnya itu diganti dengan sedekah kepada 60 miskin, setiap miskinnya 1 mud, sekitar 7 on dibikin hangat, jumlahnya berarti 42 kilo. Itu kifarahnya. Ini bagi orang-orang kaya itu lebih ringan. Kalau 42 kilo kan hanya berapa duit? Ya, taruh kata kalau 50 kilo gitu saja, misalnya sekarang itu sikipiro beras mama 10.000 kan 500 atau piro, mungkin ringan bagi orang kaya, tapi bagi orang yang miskin ya repot juga. Fa'in ajaza anil jami' istaqarat al-kifara fi dhimmati. Kalau dari ketiga-tiganya itu tidak mampu, bagaimana? Maka kewajiban kifarah itu menjadi tanggungannya sampai dia mampu melakukan salah satu di antara 3. Ya, kalau pada saat itu ketiga-tiganya tidak mampu, ya sudah, maka tetaplah dia utang kifarah. Dengan mudah bahasanya utang kifarah sampai nanti mampu dibayarkan kapan. Waman mata wa alaihi siyamun faitun min ramadhana bi udhrin kaman aftara fihi limaradin walam yatamakkan min qada'ihi ka anistamarra maradu hatta mata fala isma alaihi fi hadzal faiti wala tadaruka bil fidyati. Kalau ada orang mati meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, tapi meninggalkannya itu biudhrin, sebab udhur. Ya, ada orang punya kewajiban qadha Ramadan. Ya, sakit misalnya, karena sakit di bulan Ramadan, sakit beneran yang memang secara medis
ndak boleh puasa, kemudian terus mati dia, maka dia punya utang puasa. Wajibkah diqodoni atau wajibkah dibayar fidyah? Dijelaskan di sini kalau memang meninggalkan puasanya itu karena ada uzur seperti sakit parah, dikatakan ya belum sempat mengkodok puasa tersebut sudah mati, fala isma alaih, maka dia tidak kena dosa fi hadzal faid. Wala tadaruka bil fidyati, dan tidak harus disusuli dengan fidyah. Ya, jadi tidak wajib qadha, tidak wajib tidak wajib, tidak dosa dan tidak berkewajiban bayar fidyah. Sekali lagi, bagi orang yang tidak puasa karena sakit terus bablas mati leh loro, ana wong puasa Ramadan terus terkena sakit, ya terus sakitnya sampai beberapa hari bablas mati, dhewe kewajiban qadha ora? Kalau memang karena uzur seperti sakit tersebut tidak berdosa dan tidak wajib diganti dengan fidyah. Ya. Tapi wa in fata bi ghairi udhrin wa mata qabla tamakkuni min qada'i imanahu. Kalau misalnya ada orang punya kewajiban qada puasa, dia membatalkan puasa, dia tidak puasa misalnya, dan tidak karena uzur, lah wong ora ono uzur apa-apa kok dheweke ora puasa, maka dia wajib puasa. Kalau kemudian mati belum sempat mengqadha puasa tersebut, maka itulah dibayar dengan fidyah, ut'ima anhu, ya dibayar fidyah. Jadi sing difidyai kuwi puasa sing ditinggalke, puasa sing ora dilakoni karena tidak ada uzur. Nek ora puasa mergo ana uzur, njur bablas mati, urung sempat ngodoni, ya karena memang terus leloro bablas mati, ra dosa lan ora wajib qadha. Sekali lagi, si wajib diqodoni yang memang ditinggalkan karena tidak ada uzur sama sekali, maka dia kalau mati ut'ima anhu muddun, ya maka dibayar dengan makanan likul yaumin muddun, setiap hari 1 mud. Dibayarkan dengan 1 mud. Nek piye? Nek puasa leh ora puasa krana ora ana uzur. Nek oleh ora puasa krana ora ana uzur. Nek leh ora puasa krana ana uzur, misalnya krana lara, ya lara urung mari, urung sempat ngondoni, bablas mati, ora wajib difidyai lan ora ketatrapan dosa. Wasyaihu wal ajuzu wal marid alladhi la yajabruhu in ajaza kullu minhuma anis sawmi yuftiru wa yud'imu an kulli yawmin muddan. Wong yang pikun, yang sudah normal tidak normal lagi, wong pancen pikun bisa
atau lorosik pancen sudah nggak ada harapan lagi secara medis. Secara medis sudah divonis ini orang nggak ada harapan hidup. Gimana itu? Ya sudahlah, ndak usah puasa, langsung bisa diganti fidyah setiap hari 1 mud. Awas, ini khusus bagi orang yang sakit tidak mungkin sembuh secara medis, atau bagi yang memang pikun, itu puasanya setiap hari diganti makanan 1 mud diberikan kepada fakir miskin. Tapi tidak boleh takjil. Maka dikatakan wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Ya, tidak boleh takjil sebelum Ramadan. Misalnya ada anaknya, wah ini orang tuanya pikun, simbok iki wis pikun ngene iki. Wah iki jelas nek poso sudah ndak mungkin, wis takjil tak fidyai wae. Langsung kontrak 1 bulan, ndak boleh. Ya, ndak boleh ditakjil semacam itu. Tidak boleh mendahului hari yang seharusnya dipuasai. Awas, fidyahnya tidak boleh mendahului hari yang semestinya dia puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murdi'u in khafata ala anfusihima dararan yalhaquhuma bisawm qadaril marad aftarata. Orang yang hamil, wal hamilu, orang yang hamil, dan orang yang menyusui, kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bagi orang hamil, bagi orang yang lagi menyusui, kalau puasa takut dia fisiknya tidak sehat, ya secara medis disarankan untuk tidak puasa dulu karena fisiknya itu tidak sehat kalau melakukan puasa secara medis. Kalau hakikatnya yaitu urusan Allah, tapi secara medis. Kemudian bagi yang hamil dan menyusui boleh tidak puasa dulu, tapi wajib alaihimal qadha, wajib baginya qadha, ya wajib qadha. Wa in khafata la auladima, kalau si orang hamil itu dan orang yang menyusui itu mengkhawatirkan kepada anaknya, kalau fisiknya itu kuat, dia orang yang hamil puasa fisiknya orangnya itu kuat, tapi anaknya ini yang mengkhawatirkan, janinnya. Atau bagi orang yang menyusui fisiknya kuat kalau puasa, tapi mengkhawatirkan anaknya itu menjadi tidak sehat karena air susunya kurang bagus misalnya. Nah, bagi orang yang semacam itu, aftarota, boleh ndak puasa, dan dia wajib qadha ditambah bayar kifarah. Ya, kalau yang dikhawatirkan bukan dirinya tetapi anaknya, ini justru dia boleh nggak puasa, wajib qadha ditambah kena kewajiban bayar kifarah. Ini harus kamu pahami betul, ya, sebab apalagi santri-santri putri iki mesti mengalami itu. Mbok menawa mengalami itu, kemudian lagi menyusui, kebetulan pas bulan Ramadan, nah, maka teorinya, prakteknya, ilmunya begitu tadi. Ini harus tahu. Wallahu alam.
Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala Muhammad alhamdulillah alamin hamdan hamdan syai'an. Allahumma rasulika wa da'wa wa la wafa wa la ghina an nas. Alhamdulillah rabbil alamin.